Radio Republik Indonesia badhe ngaturake berkabar dalam bahasa Madura. Bacaake Ahmad Fauzi kabar cerna epon. Komunitas Kampung Ijo Kabupaten Sumenep alampaaki sosialisasikan beasiswa sedekah sampah SMK Al-Karimiyah Sebede Desa Bereci Kacamatan Kepora. Nalekana masa pengenalan lingkungan sekolah Otabe MPLS 2022 Sekretaris Kampung Ijo Macalafri Iskandar Atebu sareng anglebeti sosialisasi Kak Dinto Kampung Ijo ngajak dek sateja moret sopaja langkong leres kaangkui ngalola rombu juga salaina Kak Dinto bisa paham cara kaangkui abiteegi rombu dari asal epon salah setonga rombu seesomper dari lingkungan sekolahan sateros epon dari lalampanan sosialisasi kasebut sateja moret juga ia jeri cara kaangkui misah tor makompol rombu seasal epon tak namong dari sekolahan bisaos namong rombu dari compok epon bangsa-bengan juga salain Kak Dinto menorot Afri anglebeti Kampung Ijo Kak Dinto juga ngajak mongku dek sateja moret kaangkui ngenal lagi program sedekah sampah Esa Kobeng tempat epon saengke hasil dari makompol burombu kasebut bisa pateti beasiswa kaangkui moret sekorang mampo sopaja bisa juga nerosaki pendidikan kaantos ngole prestasi saroju sareng keahlianna epon. Selain itu, kami tadi juga mengajak kepada siswa untuk juga mengajak anggota keluarga, orang tua, kakak, adik, kalau ada sampah dengan kategori yang kami tentukan, itu jangan lantas dibuang ke tempat sampah, tapi alangkah baiknya dipilah. Nanti setiap hari Jumat, siswa SMK Al-Karimiyah itu akan membawa ke sekolah untuk disedekahkan. Nah, setiap hari Sabtu, kami dari Kampung Ijo akan menjemput ke titik-titik para donatur sedekah sampah itu. Sabetara Kak Dinto, Kepala SMK Al-Karimiyah, Fendi Susanto, juga ampon abadi komitmen sareng sateja moret sekak dima sopaja mapolong rombu seampon palaen saben are Jumat sareng dari Kak Dinto iarep mongku de oreng sepo Otabe keluarga dari moret juga bisa torot serta adukung dalam program beasiswa sedekah sampah Kak Dinto. Kabar satros epon engki Kak Dinto minangka usaha kaangkui ajege sopaje kesenian tradisional tetap bede pemerintah Kabupaten Sumenep anglebeti Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Tor Pariwisata disebut Porapar apareng setong tempat tor kasempatan kaangkui pementasan seni kleningan
mongku de moret engki Kak Dinto Pendopo Agung Sumenep. Kepala Disbud Porapar Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan ecer beeki minangka tahap sesapesan dalam pamentasan seni kaleningan Kak Dinto langkong yotama aki mongkude nak kana moret sekolah dasar Muhammad Iksan atebu pihak epon beti terus alampa aki koordinasi sarang lembaga pendidikan sopaja usaha kaangkui ajaga kesenian tradisional Kak Dinto bisa ongku eman fateki semaksimal epon. Kita sudah rapat dengan para kepala sekolah, kita sudah sampaikan kesiapan mereka. Jadi mereka nanti langsung saja kalau memang sudah jadwalnya datang ke pendopo dan alat sudah siap, pelatih pun juga akan kita siapkan sehingga mereka kita buat senyaman mungkin, enjoy untuk berlatih menggunakan sekaligus belajar untuk menguasai kelenengan yang ada di Kabupaten Sumenep. Sakak Dinto ekaoningi pementasan seni kaleningan Pendopo Agung Sumenep jadwalaki dukale dalam saminggu sanausa saat mangken ki yotama aki mongkuda moret SD namong kaangkui kesempatan sesatros epon jugan beti araki dak sekolahan tingkat sesatros epon. Kaper sepamongkas, Komisi 4 DPRD Kabupaten Sumenep ngarep de Dinas Pendidikan, Disdik, sopaja ongku dalam ningkateki kualitas pendidikan sabab ngabiti saponapa tahun kasamangken kabedaan mutu pendidikan Kabupaten paling temor Madura Kak Dinto kabilang mabe sebab epon tada lain saat mangken minat masyarakat kaangkui masa sekolah potra-potre epon di sekolah dasar SD negeri banget sakoni saengke saben taunna sakoni sekolahan SD sareng sakoni moret kantos tak sakale bede morete seadaftar ESD. Sekretaris Komisi 4 DPRD Sumenep Abu Hasan atebu pan saponapan layanan pendidikan SD Kak Dinto tak sapenting sareng anggaran seampon parengaki Pemkab mongku dak sekolahan negeri kasebut seatentiaki banyakna SD kakurangan otabe sakoni dari moret Kak Dinto pangkibat dari kualitas layanan pendidikan separengaki sareng banyakna masyarakat selangkong mile kaangkui masa sekolah potraepon de madrasah. Dengan besarnya anggaran yang ada di Dinas Pendidikan ini, masyarakat sudah pasti banyak berharap pendidikan ini benar-benar dilaksanakan secara maksimal. Saya kemarin dalam pembahasan itu sudah menyampaikan terhadap Dinas Pendidikan, kita silahkan berlomba dalam kualitas. Jangan kita berpikir karena misalnya SD kurang dapat simpati dari masyarakat dan jumlah muridnya berkurang, itu dianggap terjajah oleh lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya. Satros epon menurut politisi PKB Kak Dinto ngapiti timin menurut disdik sakonikna minat masyarakat keangkui masa sekolah de SD esa pebeki banyakna lembaga swasta senyacae tor ngaraaki nak kana sopaje masuk de lembaga epon sanaosa panaremaan moret anyar ki korang sataon. Namong menurut epon alasan kasebut yatas korang leres sebab masyarakat saat mangken
ampon atambeh penter. Kaangkui anilai otabe meleh lembaga selangkong sae menurut pamangki epon. Sakak dinto berkabar dalam bahasa Madura keator dari Radio Republik Indonesia Sumeneb. Kami sangat apresiasi sekali langkah RRI Sumeneb dalam ada varian baru untuk berita-berita dalam bahasa Madura, walaupun mungkin bahasa Madura dalam berita itu sudah ada bentuk suara. Sekarang adalah dalam bentuk visual. Ini adalah langkah apresiatif sekali, inovatif sekali dari RRI, mengingat sekarang sudah masyarakat harus diikuti keinginannya. Sekarang kan keinginan masyarakat bertambah, tidak hanya suara saja, tapi sekarang sudah trennya kepada gambar. Nah, RRI sudah memenuhi harapan dari masyarakat, dan itu saya pikir itu suatu langkah inovatif. Oh, ada berita bahasa Madura visual. Wah, saya gembira sekali sebagai putra Madura atau sebagai kakek Madura ya. Kalau putra Madura kan 25 tahun ke bawah atau 30 tahun. Tapi kalau sudah mau 80 tahun sekarang ini ya kakek Madura, ya tentu saja gembira sekali lah. Karena bagaimanapun juga kalau bahasa daerah yang namanya bahasa Melayu saja bisa menjadi bahasa nasional, bisa menjadi bahasa resmi, ya bahasa Madura sudah sepantasnya menjadi bahasa berita ilmiah, lebih-lebih di Radio Republik Indonesia atau di radio-radio yang lain harapannya ke depan. Jadi ini nanti malam ini semacam starting point lah untuk mengedepankan bagaimana bahasa Madura menjadi bahasa berita yang kredibel, bahasa yang pantas untuk didengar dan mempunyai citra baik terhadap bahasa Madura, bukan sekedar pencitraan. Jadi harus dibedakan citra dengan pencitraan. Kalau citra itu yang sesungguhnya indah, baik, pantas dikenang, tapi pencitraan itu sebenarnya tidak seberapa bagus, tapi dicitra-citrakan. Saya tidak mau kepada pencitraan, tapi ini benar-benar ingin memberikan citra yang baik terhadap Madura. Saya kira itu. Menurut saya ini harus sangat diapresiasi oleh seluruh kalangan masyarakat ya, bahwa ini menjadi langkah awal untuk kita mengenalkan bahasa Madura pada generasi berikutnya agar kemudian masih mempertahankan bahasa ibu, ya bahasa lokal kita, yaitu bahasa Madura.